Halo teman-teman Semarketers, ketemu lagi barengan gue Rido Putra Diasgara, founder dan CEO di Side Agency. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan udah mau akhir tahun nih, udah siap-siap mau liburan atau nggak bisa liburan? Dinikmati aja ya. Teman-teman sebenarnya ini yang kemarin gue share di webinar ya, tapi nggak ke-record sama gue. Jadi gue paksain deh malam ini gue record lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang kemarin nggak sempet ikutan webinar kita ya. Ini tradisinya kita untuk share soal tren sama prediction kita di SEO untuk tahun 2024. Kalau teman-teman mau nonton prediksi kita, tren yang kita share untuk 2023, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya teman-teman. Sebelum gue share soal tren sama prediction untuk tahun depan, untuk 2024, kita lihat lagi yuk teman-teman apa yang terjadi di 2023. Kayaknya lumayan banyak ya teman-teman. Meskipun untuk kita orang SEO ya, kita mah sudah terbiasa dengan segala macam perubahan gitu ya teman-teman ya. Nggak ada yang aneh, kita sudah siap menghadapi semua perubahan ya. Mau itu environment-nya berubah, market-nya berubah, audiensnya, competitors-nya ya. Dan apapun yang mungkin akan mempengaruhi gitu teman-teman pekerjaan kita di SEO, kita sudah siap untuk menghadapi itu. Buat kita salah satu skills yang penting untuk kita punya sebagai seorang SEO juga adaptability skills ya, kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi ya. Nggak bisa kita hindarin juga gitu teman-teman ya. Di 2023 kalau teman-teman lihat ya, spesifik soal Google Algorithm Update aja ya, ada sekian banyak update yang Google lakukan selama tahun 2023. Ada beberapa yang spesifik, misalnya product reviews update, helpful content update, ya, kemudian reviews update, dan ada juga yang nggak spesifik gitu ya, yang Google sebutnya sebagai core updates ya. Untuk yang core update, kayaknya nggak banyak informasi yang kita bisa cerna gitu ya teman-teman ya, karena ya Google nggak ngasih banyak penjelasan juga update-nya spesifik untuk bagian yang mana gitu ya. Kalau yang spesifik, yang seperti misalnya product reviews update, Google bahkan sampai ngasih panduan ke kita seperti apa cara yang optimal untuk menulis product reviews gitu ya. Atau yang besar juga kemarin misalnya spam update gitu ya. Google juga ngasih tahu lebih banyak informasi soal bagian yang jadi fokusnya mereka di algoritma update tersebut. Sisanya yang core update, teman-teman, tips dari gue, selama kita ngikutin semua best practices di SEO ya, teman-teman framework bekerja di SEO-nya ngikutin Google Search Essential dan Google Quality Raters Guideline, kayaknya aman-aman aja gitu ya, nggak perlu terlalu banyak khawatir soal update-update ini ya teman-teman. Uh, ya, ya udahlah ya. Yang penting kita nggak keluar dari Search Essential dan Quality Raters Guideline. Di 2023 Google juga ngasih follow up mungkin ya teman-teman ya, mengenai AI generated content ya. Dan ini juga banyak jadi pertanyaan orang-orang SEO gitu ya. Aman nggak sih publish konten yang di-generate oleh AI ya? Mau itu ChatGPT, mau teman-teman pakai Jasper, mau teman-teman pakai tools yang sifatnya generative AI gitu ya. Google bilang bahwa selama konten itu high quality ya, mereka nggak peduli konten itu diproduce-nya seperti apa. Mau itu diproduce ya pakai human writers gitu ya teman-teman, pakai penulis seperti biasanya, atau itu di-generate oleh AI ya. Google agnostik soal itu. Menurut mereka yang penting konten yang dipublish itu high quality content, punya value terhadap audiensnya ya, menjawab kebutuhan audiensnya, it really doesn't matter ya. Dan ya ini tugasnya kita sebagai seorang SEO ya teman-teman. Kalaupun teman-teman misalnya generate konten menggunakan AI, harus ada partnya kita untuk melihat apakah konten yang di-generate itu kualitasnya bagus atau enggak gitu. Dan nggak perlu tebak-tebakan ya teman-teman, kita sudah punya quality raters guideline yang kita bisa gunakan, insight yang kita bisa terapkan gitu ya teman-teman di konten-konten yang nantinya akan kita publish ya. Kalau kontennya sudah dipublish, nanti yang akan memvalidasi kualitas dari konten tersebut ya audiensnya teman-teman ya, bagaimana mereka menikmati
si konten yang teman-teman sudah publish. Dibaca sampai selesai atau enggak gitu ya, teman-teman berinteraksi dengan call to action-nya atau enggak, di-share atau enggak kontennya, itu kan validasi terhadap kualitas konten yang teman-teman sudah publish, ya. Uh, yang kedua ini juga lumayan banyak jadi obrolan di SEO ya teman-teman ketika Google merubah cara mereka menampilkan rich result untuk how to dan FAQ ya. Karena banyak pemilik website yang kehilangan traffic yang tadinya mereka dapetin ya dari rich result untuk how to dan FAQ ini ya. Meskipun kayaknya September di-update lagi sama dia ya, sama Google-nya. Ini kan Agustus ya terjadinya yang kalau di Twitter itu banyak yang posting soal kehilangan traffic-nya, di Septembernya di-update lagi sama Google ya. Ini salah satu yang jadi perhatian kita di komunitas SEO kemarin. Kemudian Google juga share sama kita soal mobile first indexing. Sudah selesai, teman-teman akan mulai lihat user agent yang paling banyak melakukan crawling dan indexing terhadap halamannya teman-teman. Sekarang adalah user agent untuk mobile ya. Dan ya ini butuh action dari kita nantinya teman-teman ya, termasuk untuk memastikan bahwa semua halaman kita itu mobile friendly ya, karena yang akan pertama kali dilihat adalah mobile ya teman-teman. Di Oktober ya ini juga salah satu yang kalau di grupnya kita di Search Marketers Indonesia ada banyak yang mengalami penurunan performance ketika ini terjadi ya teman-teman ya, spam update ini. Dan ya sebetulnya kan kalau misalnya teman-teman mengikuti Search Essential, semua action yang teman-teman ambil adalah best practices di SEO ya. Di Search Essential itu ada satu section soal Google Spam Policy ya teman-teman. Di situ Google sudah ngasih tahu ke kita hal-hal yang tidak boleh kita lakukan gitu ya, termasuk untuk proses link building, content optimization dan seterusnya ya. Kalau kita mengikuti itu, menghindari semua hal yang tidak diperbolehkan di sana ya, gue yakin teman-teman tidak akan terpengaruh oleh ini gitu ya kan. Ya tapi kalau teman-teman masih melakukan teknik-teknik yang shady dalam tanda kutip ya teman-teman ya, ya banyak yang kena ini ya, kena semprot gitu ya teman-teman, kehilangan performance di site-nya ya. Better kalau menurut gue kalau teman-teman masih merasa bahwa ada activity-activity yang dari hasil penglihatan teman-teman gitu ya setelah konfirmasi ke Search Essential bukan best practices di SEO, udah tinggalin deh ya. Lakukan semuanya dalam koridor best practices di SEO ya. Yang terakhir teman-teman di 2023 juga banyak orang-orang yang balik lagi ya teman-teman bilang SEO is dead, dan ini bukan pertama kalinya teman-teman. 2008 mungkin ya ketika Facebook mulai dapat traction yang besar di audiens kita, orang-orang juga bilang SEO is dead, social media is the future ya kan. Sekarang mungkin dari tahun lalu gitu ya teman-teman, ketika AI mulai hype gitu ya, banyak orang-orang yang bilang SEO is dead. Orang nggak butuh pakai Google lagi, cukup pakai ChatGPT ya kan. Ya teman-teman tahu lah kalau gue nggak setuju soal itu ya. Dan ini juga dikonfirmasi oleh Danis Selepen ya. Ini presentasinya dia, di sini ada satu slide khusus yang menjawab soal SEO is dead ya. Dan bukan ya, Denny juga bilang bahwa ini bukan yang pertama, udah sering kali gitu ya digital marketers bilang SEO is dead, nggak pernah kejadian. Buktinya sampai sekarang jumlah pencarian ke Google makin banyak gitu ya di semua industri. Kontribusi terbesar untuk traffic yang datang ke website di industri tersebut datangnya dari search ya kan. Gak ada yang menunjukkan kalau SEO itu akan hilang gitu ya teman-teman ya. Environment-nya berubah iya, marketnya berubah iya, audiensnya berubah iya, kompetitornya berubah iya, tapi search tetap menjadi bagian yang esensial di journey-nya potensial audiens kita, potensial customers kita ya. Yang mungkin harus teman-teman perhatikan adalah perubahan behavior dari audiens kita ya, terutama karena audiens kita sekarang punya privilege yang jauh lebih besar untuk bilang, gue mau baca konten ini, gue mau skip konten ini, gue mau consume konten ini, gue nggak mau
untuk consume konten ini ya. Mereka punya banyak sekali pilihan gitu ya. Makanya konten-konten yang dipublish asal-asalan gitu ya, yang dulu-dulu mungkin ya udah gitu kontennya segitu aja, yang penting nanti dikarbitin pakai backlinks ya. Itu kayaknya udah nggak akan bisa selamat ya teman-teman. Nggak bisa lagi seperti itu ya. Setiap konten yang teman-teman publish harus betul-betul memikirkan bagaimana agar si konten ini bisa helpful untuk potensial audience teman-teman ya. Arahnya ya Google arahnya ke user experience. Kita sebagai seorang SEO juga point of view-nya kita arahnya kita ke sana gitu ya. Google maunya experience audience mereka ketika mereka melakukan pencarian itu baik gitu ya teman-teman ya. Kita juga sebagai seorang SEO harus memastikan agar setiap konten yang kita publish, website yang kita kelola gitu ya, activity apapun yang kita lakukan di SEO, tujuan akhirnya adalah supaya experience audience kita baik gitu ya. Sejalan jadinya teman-teman. Ya. Oke, sebelum gue lanjutin teman-teman, gue mau ngingetin sama teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk ikutan SEO Fighter Bootcamp, batch pertama untuk tahun 2024 udah dibuka ya, dan teman-teman masih bisa daftar sampai H-1 nanti tanggal 15 kita akan mulai bootcamp-nya, sampai tanggal 14 Januari teman-teman masih bisa daftar ya. Di bootcamp ini teman-teman ada beberapa perubahan besar yang gue lakukan terutama di kurikulum untuk bootcamp-nya ya. Gue menambahin beberapa camp baru, salah satu yang besar adalah untuk strategic thinking. Gue pengen teman-teman yang nanti jadi fighters di bootcamp-nya gue ya, juga punya kemampuan untuk bisa membuat plan di SEO ya, menyiapkan strategi di SEO ya, tidak hanya untuk execute campaign SEO-nya saja, karena menurut gue itu bagian yang penting ya, dan ini yang akan distinguish teman-teman dari talent-talent SEO yang lain ya. Di sini nanti gue akan mulai untuk share bagaimana untuk melakukan market analysis, menyiapkan KPI, resource management, campaign management, reports ya, dan seterusnya ya. Ini part yang penting untuk teman-teman supaya nanti ketika teman-teman menjalankan campaign SEO-nya sudah strategically design untuk datengin return yang optimal ya. Daftarnya linknya ada di deskripsi, teman-teman tinggal kunjungin search to agency /SEO-Fighter-Bootcamp ya. Masih ada diskon juga. Ya, sebelum kelupaan, masih ada diskon untuk teman-teman ya. Sampai tanggal 31 gue perpanjang ya. Ada diskon 1 juta rupiah. Plus kalau teman-teman direferensikan oleh alumni Fighter Bootcamp, ya teman-teman juga akan dapat tambahan diskon sebesar 500.000, plus alumninya juga akan dapat reward sebesar 500.000. Ya. Daftar sekarang jangan lupa ya teman-teman ya. Kita lanjutin ya teman-teman ya ke trend sama prediction-nya. Gue kayaknya punya 7 trends yang akan gue share sama teman-teman ya. Yang pertama adalah ini nih ya, feed management. Ini akan jadi bagian yang penting untuk kita orang-orang SEO ya. Di 2022 ketika gue share soal prediction untuk 2023, salah satu trends dan prediction yang gue share di sana adalah Google-nya akan makin picky untuk menentukan apakah sebuah halaman layak untuk mereka crawl, layak untuk mereka simpan di database-nya mereka ya. Makanya salah satu problem yang banyak dihadapi sama kita gitu ya teman-teman di 2023 kemarin adalah discovered could not crawled atau crawled could not index gitu ya. Halaman-halaman yang kita punya akan makin challenging gitu ya untuk bisa di-crawl, bisa diindeks oleh Google ya. Salah satu yang bisa solve itu adalah kalau teman-teman punya feed ya. Sayangnya ini tidak tersedia untuk semua type of business ya teman-teman, tidak tersedia untuk semua type of website gitu ya. Hanya ada untuk beberapa type of website aja. Yang pertama adalah untuk news site ya, teman-teman juga tahu ya ini publisher central ya. Publisher center, sorry. Di sini kalau teman-teman memang news outlet ya, media gitu ya, bisa verified di publisher center ini akan sangat membantu untuk konten-konten berita yang teman-teman publish bisa cepat di-crawl dan diindeks oleh Google ya.
Yang kedua, kalau teman-teman mengelola website untuk hotel atau vacation rental, Google juga punya feed yang bisa teman-teman gunakan ya. Ada di Google Hotel APIs. Nanti informasi-informasi yang penting mengenai hotel teman-teman, mengenai vacation rental teman-teman ya, villa misalnya ya, Google akan consume melalui APIs ini ya. Termasuk misalnya availability, price gitu ya, location itu semuanya Google akan consume dari sini ya. Dan ini juga akan membantu untuk konten-konten lain yang ada di asetnya teman-teman untuk bisa di-crawl dan diindeks lebih cepat ya. Yang ketiga adalah untuk e-commerce. Ya, e-commerce ada dua. Yang pertama retailers. Retailers ini kalau teman-teman e-commerce yang berjualan banyak brands ya, banyak jenis produk gitu ya. Misalnya marketplace gitu ya. Google punya retail ya, atau kita kenalnya dengan Google Merchant Centers gitu ya. Di sini teman-teman bisa upload semua produk yang teman-teman jual gitu ya, dan ini akan membantu produk tersebut yang pertama untuk di-discover lebih cepat oleh Googlebot, yang kedua ketika produk ini tampil di hasil pencarian, informasi yang ada di sana juga lebih kaya gitu ya teman-teman ya. Yang ini ada satu lagi teman-teman ya, kalau teman-teman brand manufacturers yang pabriknya gitu ya, jualan produce produk-produk teman-teman sendiri ya. Google punya satu lagi namanya manufacturer centers ya. Kalau ini khusus kalau untuk teman-teman kerja dengan perusahaan yang produce produk sendiri gitu. Let's say misalnya Unilever ya, dia punya Pepsodent, Pepsodent kan punya line of produknya sendiri tuh ya. Pakainya yang ini, yang manufacturer center. Untuk bisnis yang lain, untuk website-website yang lain, ya akan tetap challenging ya teman-teman di tahun 2024. Kalau teman-teman nggak merubah pola kerjanya, nggak menyiapkan kontennya gitu ya, akan makin sering, akan makin banyak konten-konten yang teman-teman publish yang di page indexing reportnya statusnya discovered, currently not crawled, atau crawled, currently not index ya. Yang bisa bantu teman-teman untuk solve itu, yang sering gue share sama teman-teman, ada 3 hal. Yang pertama adalah page importance signal. Kasih signal gitu ke Google bahwa halaman teman-teman ini penting. Yang pertama adalah hierarki kontennya, jangan terlalu jauh dari homepage-nya teman-teman ya. Di SEO kita sebutnya sebagai crawl depth ya. Untuk sampai ke konten itu, usahakan gitu tidak lebih dari 4 step gitu ya teman-teman. Homepage, kategori page, subkategori page, detail ya. Kalau terlalu jauh, ya akan kecil gitu ya, page importance signalnya tuh akan jadi nggak kuat gitu ya teman-teman, yang nggak strong ya. Yang kedua di page importance signal ini adalah entry point untuk sampai ke halaman tersebut ya. Pastikan bahwa halaman teman-teman ini punya entry point yang optimal gitu ya. Ada banyak cara yang memudahkan audiens teman-teman untuk sampai ke halaman tersebut. Ini jadi signal yang untuk Google nanti melihat halaman tersebut adalah halaman yang penting gitu ya, yang bisa mempengaruhi gitu ya decision si Google bahwa oh gue butuh untuk indeks untuk simpan halaman ini database gue ya. Poin yang kedua adalah page experience metrics. Ini kita sudah punya matriksnya, kita sudah punya semua scores yang diinginkan gitu ya teman-teman ya. Pakai Core Web Vitals matriksnya. Di situ dari mulai untuk ngelihat load speed ya sampai ke interactivity ada semua ya. Dan ini berpengaruh terhadap decision si Googlebot untuk mengindeks halaman teman-teman atau tidak mengindeks halaman teman-teman ya. Yang ketiga poinnya adalah content quality ya. Di content quality ini ya tentu saja teman-teman yang akan punya gambaran lebih jelas gitu ya bagaimana konten yang teman-teman publish ini ya. Termasuk misalnya depth dari kontennya. Cukup nggak informasinya di sana, atau struktur dari si kontennya ya, lengkap nggak strukturnya ya kan, dari mulai judul, subjudul, image dan seterusnya ya, yang kira-kira nantinya akan ngasih lihat ke Googlebot bahwa halaman teman-teman ini punya kualitas yang bagus gitu ya. Kadang-kadang decision dari si Googlebot untuk bilang, aduh halamannya kayaknya nggak penting deh untuk gue indeks, adalah ketika dia ketemu halaman
yang misalnya terlalu thin gitu ya, informasinya shallow di sana ya kan, struktur kontennya juga berantakan. Gue mungkin akan bilang, gue nggak mau nyimpan halaman ini di database-nya gue. Jangankan untuk tampil di SCRP, disimpan di database-nya aja enggak. Ya. Jadi 3 poin ini yang bisa teman-teman lakukan untuk solve problem crawlability-nya teman-teman. Page importance signal, page experience metric, sama yang ketiga adalah content quality. Part yang kedua, nih trends and prediction gue yang kedua ya. Dan gue juga yakin teman-teman mungkin udah notice ini ya di tahun 2023 ini ya. Untuk beberapa search queries, kayaknya Google ngasih ngasih advantage gitu ya teman-teman untuk beberapa type of website dan ya ini bukan karena apa-apa mungkin ya teman-teman ya. Gue ketemu ini di health sama financial search queries, di mana kayaknya Google ngasih banyak advantage untuk website-website yang dikelola oleh formal institution, government body gitu ya, institusi pemerintah, big brands, atau verified media ya. Teman-teman juga yang udah lama ada di kategori ini, mungkin akan notice gitu ada tiba-tiba website-website yang sebelumnya nggak pernah tampil di hasil pencarian, muncul di hasil pencarian. Dan kadang-kadang munculnya seperti ini nih teman-teman yang gue kasih lihat sama teman-teman. Berjejer gitu. Nggak hanya satu URL aja, tapi ada beberapa URL di hasil pencarian ya kan. Ini ada di YML kategori ya teman-teman, health, finance ya kan, kemudian public policy ya. Kemungkinan besar yang akan Google berikan banyak advantage adalah formal institution, government body, big brands, verified media ya. Di finance juga sama seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini contoh search queries-nya investasi reksadana. Di situ tiba-tiba muncul banyak website-website yang sebelumnya nggak pernah kelihatan gitu teman-teman ya. Website-website bank misalnya ya kan, atau website OJK ya kan, dan hal yang sebetulnya kalau teman-teman notice ya, awal tahun aja jangan jauh-jauh ya, mereka ini nggak pernah muncul, nggak pernah ada untuk search queries ini. Tapi tiba-tiba sekarang banyak masuk ke SCRP ya, terus di top position. Dan gue notice ini karena kebetulan ya gue bekerja di website-website yang ada di kategori health sama di kategori finance ya. Yang public policy gue nggak punya sih yang ada di sana ya, tapi gue juga sempat notice itu. At least untuk yang gue kelola teman-teman di health misalnya ya, gue punya banyak record yang nunjukin bahwa position gue digeser oleh website-website yang kadang-kadang kita lihat kontennya, terus kita bilang ini kontennya, aduh, kalau dibandingin sama konten yang kita punya jauh gitu ya teman-teman ya, baik dari depth-nya, strukturnya ya kan. Kita nggak ketemu gitu reasons yang lain selain ada advantage tambahan dari Google untuk website tersebut. Ya. Bukannya suudzon ya teman-teman, tapi kenyataannya memang seperti itu gitu ya kan. Ya nanti kalau ada kesempatan gue bisa share sama teman-teman hasil analisis gue lebih dalam soal ini ya. Dan ya gue juga mengerti gitu kenapa Google punya decision seperti ini, karena untuk YML kategori memang Google sangat hati-hati ketika menampilkan SCRP ya, dan memang untuk pencarian-pencarian berkaitan dengan kesehatan, finansial gitu ya, menurut Google yang punya authority paling kuat gitu ya adalah ini, yang 4 ini, formal institution, government body, terus big brands ya, sama verified media ya. Terus gimana kalau teman-teman misalnya bukan website yang ada di 4 kategori tadi? Teman-teman butuh signal yang lebih kuat ya. Signal yang lebih kuat ini harus teman-teman punya gitu ya, supaya teman-teman bisa scale up performance campaign-nya ya. Dan ini tuh dari mana teman-teman? Yang pertama dari brandnya teman-teman. Ini harus jadi bagian dari action plan-nya teman-teman, bagaimana teman-teman bisa memperkuat brandnya teman-teman ya. Mau itu lewat community, teman-teman build brand penetration-nya, bikin community yang kuat gitu ya. Atau teman-teman collaborate dengan brand yang lain yang lebih besar, misalnya dengan KOL, ya dengan media ya. Atau teman-teman bikin sponsorship konten dan seterusnya ya, yang tujuannya adalah supaya brandnya teman-teman punya penetrasi yang lebih kuat di market gitu ya, lebih dikenal sama audiensnya teman-teman.
Atau yang keempat nih ya, yang keempat adalah fokus kontennya teman-teman ya. Mulai untuk bicara soal keunggulan brandnya teman-teman. Bicara soal uniqueness dari brandnya teman-teman. Bicara soal value dari brandnya teman-teman ya. Karena kadang-kadang gue juga suka ketemu gitu teman-teman, website-website yang baru dipublish, brandnya belum kuat gitu ya. Tapi di awal-awal campaign SEO-nya mereka sudah berpikir, gimana caranya gue bisa ranking untuk kata kunci yang di SERP-nya sudah ada owner kuatnya ya kan. Misalnya e-commerce kecil mau masuk ke search ya, terus dia bilang, gue pengen di ranking untuk kata kunci smartphone, kata kunci jual handphone ya kan. Sementara kita tahu bahwa untuk kata kunci tersebut sudah ada Tokopedia, sudah ada Shopee, sudah ada big brand di sana yang muncul di sana ya kan. Kenapa kita nggak mulai si website ini ya dengan bicara soal siapa kita? Kenapa orang harus beli di kita? Value-nya seperti apa? Ceritain soal brand-nya dulu gitu ya. Fokus awalnya adalah supaya potensial audiens kita kenal dulu dengan kita gitu. Ngerti dulu kita siapa ya. Suka dulu sama kita gitu, sama brand-nya kita. Baru nanti kita geser ke search query yang seperti tadi ya. Jangan dibalik kondisinya brand-nya belum dikenal, brand-nya belum punya penetrasi yang kuat di market tapi sudah mau untuk compete di search queries yang dikuasai oleh big brands gitu ya teman-teman, akan lumayan tricky itu ya teman-teman ya, resource maupun effort yang dilakukan akan banyak gitu ya. Yang kedua adalah cara kita untuk memperkuat signal ya, supaya Google juga notice bahwa website kita harus ada di SERP ya, di luar dari 4 type of website tadi adalah kalau teman-teman punya ownership terhadap topics yang relevan dengan bisnisnya teman-teman ya. Ini kalau di kita di Search Agency ya, dan di bootcamp-nya kita pakainya kan topik ownership strategi itu. Jadi action yang kita ambil memang tujuan utamanya adalah supaya si website yang kita punya ini punya ownership yang kuat terhadap topik yang relevan dengan bisnis kita ya. Dan bukan hanya soal volume gitu ya teman-teman, bukan hanya soal volume konten yang kita publish, tapi bagaimana kita bisa memenuhi semua kebutuhan informasi yang berkaitan dengan topik yang relevan dengan bisnisnya kita itu, ya. Dan butuh konsistensi teman-teman tentu saja ya, apalagi kalau teman-teman bekerja dengan topik-topik yang besar gitu ya, yang kebutuhan kontennya banyak, ownership terhadap topiknya teman-teman ini tidak akan terbentuk hanya dengan publish 1, 2, 3, 4, 5 konten gitu ya teman-teman ya. Butuh konsistensi yang cukup gitu ya dari teman-teman untuk bisa punya ownership yang kuat di topik tersebut. Yang ketiga nih teman-teman, ini prediction dan trends yang ketiga ya, visual content. Ya, ini menurut gue ya teman-teman, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya ya, bisnis tuh harus mulai berpikir untuk invest di visual content ya. Akan susah untuk bisnis tersebut bisa survive di search ya, menggunakan visual content yang misalnya stock foto atau image-image yang gratisan gitu yang ngopi punya orang. Akan susah untuk seperti itu ya teman-teman ya. Ini bukan karena apa-apa, karena memang sebentar ya. Bukan karena apa-apa teman-teman, ini karena memang di SERP sendiri teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, visual content itu jadi elemen yang penting yang bisa menarik perhatian audiens kita ya. Ini yang tradisional SERP. Bahkan nanti kalau teman-teman lihat di SGE juga visual content ya. Elemen yang seperti ini tuh akan punya peranan penting gitu ya untuk attract attention dari audiens kita. Kalau bisnisnya masih menggunakan stok foto, image yang gratis gitu ya, nggak mau untuk mulai invest di konten visual yang unik untuk brandnya mereka ya, yang bisa langsung terikat gitu ya dengan brandnya mereka. Ketika orang lihat image-nya misalnya dia sudah tahu, oh ini brand yang ini, oh ini brand yang ini gitu ya, bisa associate dengan cepat ya. Kayaknya akan susah ya teman-teman ya. Menurut gue bisnis harus mulai memikirkan bagaimana sebagian dari investment mereka di konten itu harus dialihkan ke visual elemen ini. Yang keempat nih teman-teman ya, content diversity. Dan ini bukan artinya
bukan hanya soal type of content-nya ya teman-teman ya, tapi di SERP sendiri kayaknya si Google tuh mulai untuk ngelihat ya teman-teman ya, setiap search queries ini kebutuhan informasinya seperti apa, nanti cara dia untuk menyusun SERP-nya adalah untuk melengkapi kebutuhan informasi tadi, ya. Untuk kita pemilik konten gitu teman-teman ya, ketika kita mau produce konten, salah satu yang kita harus perhatikan adalah di SERP untuk search queries yang jadi fokus konten kita, orang bicaranya seperti apa. Apa aja yang mereka sudah bahas gitu ya. Konten yang nantinya kita publish harus bisa untuk punya additional information, additional value dari yang sudah ada di SERP ya. Dan ini bisa berupa additional depth ya, tambahan informasi, kemudian apa ya sesuatu yang baru ya dari yang sudah ada di SERP, atau rich media atau referensi yang lebih banyak gitu ya, lebih lengkap ya. Karena ini salah satu yang menurut gue Google akan gunakan untuk menentukan susunan dari SERP-nya mereka ya. Mereka akan mencari semua kebutuhan informasi ya yang dibutuhkan untuk menjawab search queries yang digunakan oleh audiens mereka. Kalau teman-teman bisa publish konten yang tidak hanya mengikuti gitu ya dari konten yang sudah ada di SERP, kemungkinan teman-teman untuk dipilih tampil di SERP jadi lebih besar. Karena sekarang banyak orang-orang SEO yang menurut gue pola kerjanya salah gitu ya teman-teman ya. Bukan salah lah, kurang pas gitu ya. Ketika mau produce konten misalnya dia sudah tahu dia mau fokus di satu search queries, dia lihat ke SERP, yang dia lakukan adalah mengikuti apa yang sudah ada di SERP. Kalau dia lihat website besar misalnya bahas search queries ini A, B, C, D, E gitu ya. Dia publish konten juga bahasnya A, B, C, D, E. Sama dengan yang sudah ada di SERP. Kalau seperti itu kayaknya akan susah untuk konten yang nantinya dia publish punya opportunity tampil di SERP. Yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman cari di luar dari yang A, B, C, D, E itu, apa yang teman-teman bisa berikan, informasi tambahan apa, value tambahan apa, ya. Yang kelima, ya ini kan tadi di awal gue sempat cerita sama teman-teman mobile first indexing sudah selesai, ya Google sudah launch itu. Untuk kita pemilik konten gitu ya, untuk kita orang-orang SEO, ya kita harus respon ini. Yang pertama, Google-nya udah kasih tahu ke kita ya, mereka tuh prefer-nya responsive design, ya. Uh, nggak ada opsi gitu ya teman-teman ya. Bukan nggak ada opsi sih, ada opsi satu lagi ya. Tapi kalau teman-teman bisa mampu untuk publish website ya, yang punya capabilities untuk bisa responsif di semua type of device, di semua screen size gitu ya, itu akan jadi advantage besar untuk teman-teman ya. Uh, tapi kalaupun enggak ya teman-teman, ada salah satu solusi lain gitu yang teman-teman bisa lakukan, yaitu menggunakan si headless CMS ini ya. Headless CMS ini kan ya memisahkan gitu teman-teman antara back-end-nya teman-teman dengan front end-nya teman-teman ya. Supaya si front end-nya teman-teman ini punya konten yang konsisten ya, dan lebih lebih mudah juga untuk di-manage gitu ya teman-teman ya. Developernya juga lebih senang untuk manage ini ya. Meskipun kalau teman-teman nanti decide untuk pakai headless CMS ya, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah elemen-elemen penting, termasuk misalnya URL structures, meta information, skema markup gitu ya. Begitu si page-nya di-compile, ya, mau dikirimkan ke device-nya users gitu ya teman-teman ya, semua elemen ini harus di-compile juga gitu ya teman-teman ya, supaya tidak ada kemungkinan misalnya ada duplication issue, karena URL structures untuk satu device berbeda dengan URL structure untuk device yang lain ya. Kemudian ya meskipun ini spesifik untuk satu device tertentu gitu ya teman-teman ya, teman-teman juga harus tetap make sure bahwa si kontennya teman-teman itu mobile friendly ya. Kalau di Headless CMS ini kan teman-teman punya beberapa device misalnya ya, beberapa front end ya, front end untuk web, front end untuk app, front end untuk PWA misalnya ya, yang disupport oleh satu backend yang sama. Yang untuk webnya teman-teman harus pastiin bahwa si
konten tersebut mobile friendly ya. Kemudian semua rendered page yang ada, teman-teman cek ulang ya, jangan sampai ada yang failed renderingnya atau ada yang nggak sempurna ya. Kemudian yang terakhir adalah sitemap-nya, teman-teman harus updated ya. Ini salah satu problem yang sering terjadi kalau pakai headless CMS. Ketika kita publish konten, si sitemap-nya nggak ikut terupdate gitu, teman-teman. Ya. Tren yang keenam, ya, kelihatan mudah-mudahan ini kepotong sama wajah gue. Tapi ini tulisannya adalah no more third party cookies ya. Mulai dari Q1 tahun depan Google Chrome tidak akan support lagi third party cookies. Kalau teman-teman yang pernah dengar soal ini kan ya, teman-teman pasti tahu bahwa ini akan punya pengaruh yang besar di digital marketing gitu ya teman-teman ya. Karena third party cookies ini kan banyak dipakai oleh advertising platform untuk targetingnya mereka, untuk trackingnya mereka gitu ya. Begitu ini tidak disupport lagi oleh Google Chrome yang notabene punya market size paling besar gitu ya teman-teman di browsers ya, si advertising platform ini akan punya lebih banyak challenge ya. At least effectivity-nya, cost-nya ya, itu akan terpengaruh banyak ya. Dan kita sudah pernah melihat ini ya, contoh ini ya. Kalau teman-teman masih ingat di Meta ya, ketika iOS 14 itu launch dan ngasih opsi ke users-nya mereka untuk allow atau disallow tracking ya, Meta ya, advertising yang di Facebook itu lumayan shaky ya teman-teman ya. Sampai ke banyak advertiser yang decide untuk, aduh gue nggak mau jalanin advertising di Meta untuk pengguna iPhone karena problem itu. Menurut gue di Google Chrome juga akan seperti itu ya, akan banyak gitu, pengaruhnya akan besar ya. Untuk kita orang SEO ya teman-teman ya, ada beberapa hal yang teman-teman harus lakukan ya. Yang pertama adalah teman-teman harus cek dulu ya, asetnya teman-teman diaudit dulu ya. Ada third party cookies juga yang kemungkinan besar Q1 besok tidak akan disupport lagi ya. Ini bisa teman-teman gunakan tools yang sudah ada ya. Sorry. Di Google Chrome teman-teman bisa pakai inspect URL. Kemudian teman-teman masuk ke konsol, di sana nanti teman-teman klik yang bagian issues ya. Google sekarang punya notification kalau misalnya ada cookies-cookies yang third parties ya, yang di Q1 tahun depan kemungkinan besar tidak akan disupport lagi oleh Google Chrome ya. Nanti teman-teman ikutin action yang sudah Google punya ya untuk solve ini ya, supaya kalau ini dibutuhkan untuk asetnya teman-teman, cookies-nya masih bisa tetap teman-teman gunakan. Ya sebenarnya sebelum gue masuk ke yang nomor 7 ya teman-teman ya, si third party cookies ini kan juga ini ya, juga punya pengaruh terhadap kita orang-orang SEO di level yang lebih tinggi ya. Karena brandnya tahu mereka tidak akan punya karena brand bisnis tahu bahwa mereka tetap butuh gitu ya data yang berupa cookies ini ya, dan opsi yang mereka harus lakukan kan satu-satunya sekarang adalah untuk memperbanyak gitu ya teman-teman, untuk scale up first party cookies-nya mereka ya, lewat website ya kan, lewat konten ya, yang nantinya ya, yang punya peranan, yang punya opportunity untuk bisa membantu bisnis paling besar adalah SEO ya, supaya si bisnisnya bisa punya first party cookies yang cukup ya, agar marketing activities-nya mereka tetap bisa berjalan dengan baik. Kalau bisnis-bisnis yang besar sebenarnya udah melakukan ini dari beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Ketika Google mulai untuk roll out ideas bahwa mereka akan phase out third party cookies di Chrome, bisnis sudah tahu ini dan mereka sudah mulai untuk invest serius ya teman-teman untuk build up website-nya mereka supaya website-nya mereka bisa drive first party cookies yang cukup untuk mereka ya. Ada beberapa perusahaan yang mulai bikin konten hub misalnya ya kan, website-website yang mungkin hampir 100% source of traffic-nya datang dari search, dari organic gitu ya, yang investment terbesarnya adalah untuk build up konten ya,
teman-teman ya. Nah, ini bukan karena apa-apa, karena bisnisnya tahu bahwa mereka akan butuh ini, ya, supaya di waktu di mana si third party cookies ini sudah tidak ada, mereka tetap punya data cookies yang mereka bisa gunakan untuk activity marketingnya mereka. Ya. Nomor 7, oh ini udah pindah ke nomor 7 ya, nggak kelihatan sama gue. Nomor 7, SGI. Ya ini kan obrolan kita di tahun 2022 kemarin ya. Kemarin kan si SGI-nya masih ada di Search Lab yang untuk US aja. 2023 kita sudah kasih kesempatan untuk nyobain ini gitu ya teman-teman ya. Masih di Search Lab tapi kita di Indonesia sudah punya akses ke si SGI ini ya. Dan kemungkinan besar menurut gue roll out-nya akan deket-deket di awal tahun besok ya teman-teman. Karena ini kan kayak balapan ya antara si Google dan Microsoft ya. Microsoft-nya sudah duluan ya integrasi GPT-4 ke dalam apa search-nya mereka ya. Google agak lumayan ketinggalan ya. Google memilih untuk hati-hati untuk mencoba dulu ya di search lab-nya mereka untuk lihat bagaimana respons dari penggunanya mereka ya sebelum roll out ke publiknya. Tapi untuk kita orang-orang SEO, CSG ini kan datengin dalam tanda kutip banyak masalah gitu ya teman-teman. Salah satu masalah yang paling besar adalah perubahan dari SERP layout, ya kan. Sekarang kalau teman-teman punya akses ke SGE lewat Search Lab, teman-teman bisa tes ya search queries-nya teman-teman, ya seperti apa Google nampilin search queries tersebut. Layout seperti ini mau tidak mau akan merubah bagaimana audiens kita berinteraksi dengan hasil pencarian, ya. Ini kan hampir above the fold ya teman-teman ya. Organic result-nya hampir nggak kelihatan gitu. Apalagi kalau di mobile. Di mobile, ya udah yang kelihatan sama user itu ya SGE response-nya aja, ya kan? Generative response-nya aja. Si organic result-nya ada di bawah gitu, ya kan? Kalau sekarang misalnya teman-teman ada top position, terus dapat CTR 10%, 15% untuk top position itu ya gue sih berpikir ketika SGE-nya roll out, angka itu akan turun jauh gitu teman-teman ya, karena kemungkinan besar audiens yang melakukan pencarian, interaksi terbesar mereka akan terjadi dengan si generative result ini. Ya. Tes deh teman-teman ya, kalau teman-teman punya akses ke SGE di Search Lab, yang gue lakukan sekarang ya teman-teman, semua top search queries yang jadi kontributor utama untuk website klien gue tes seperti apa layout SERP-nya, ya kan? Apakah si website klien gue muncul jadi bagian dari generative result-nya atau enggak, ya kan? Karena salah satu problem lagi ya teman-teman ya, ini hasil research-nya Start ya, company-nya Moz, dia ngelihat bahwa kebanyakan website yang SGE gunakan sebagai source of information untuk generate response ya, itu bukan website yang tampil di top 10. Artinya mau teman-teman ada di top 10 position juga nggak akan jadi apa-apa gitu kalau kontennya teman-teman tidak jadi bagian yang dipakai oleh si SGE untuk generate response ya. Ini ya menyeramkan untuk kita ya teman-teman ya. Terutama kalau misalnya ya kita hasil hasil apa? Hasil risetnya kita gitu ya. Kita ngelihat bahwa si konten-konten yang kita punya ini meskipun sekarang misalnya di organic result kita ada top position, tapi begitu kita tes di Search Lab, nggak jadi bagian dari generative response-nya si SGE. Serem. Ya, dites deh teman-teman ya. Ambil top search queries dari Google Search Console, satu persatu teman-teman tes, masukin ke si Search Lab ya, pakai SGE. Lihat apakah kontennya teman-teman jadi bagian dari konten yang dipakai oleh SGE untuk generate response ya. Yang teman-teman bisa lakukan lagi ya teman-teman kalau respons ini ya, untuk respons SGE ini adalah untuk melihat bagaimana kebutuhan informasi untuk setiap search queries ya, si SGE ini gitu ya, kebutuhan informasinya di bagian apa saja. Karena setiap search queries generate response-nya kan beda-beda ya teman-teman. Ini contohnya misalnya
Kalau search queries-nya investasi saham, kita bisa kenalin bahwa di sini si SG ini yang pertama nampilin definisinya dulu, ya. Yang kedua dia nampilin goals-nya. Dia yang ketiga nampilin advantage-nya. Yang keempat karakteristik. Yang kelima tips gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada future conversation yang bawah nih ya, follow up question-nya. Yang kita bisa ambil sebagai insight dari sini ya kalau teman-teman mulai untuk melakukan testing terhadap search queries-nya teman-teman ya. Lihat kebutuhan informasinya seperti apa yang digunakan oleh si SGE untuk generate response ya. Apakah misalnya konten kita masuk ke dalam salah satu dari kebutuhan informasi ini atau enggak ya. Teman-teman misalnya punya konten tentang investasi saham, di konten itu yang paling kuat untuk ngomongin apa? Definisinya kah? Goals-nya kah? Advantage-nya kah? Karakteristiknya kah? Atau teman-teman punya tips misalnya. Kan? Dan ini juga untuk future konten yang teman-teman akan buat juga bisa berguna ya. Kalau misalnya dulu kita aim-nya kan ketika kita buat konten, aim-nya adalah untuk publish konten yang punya opportunity tampil di result gitu ya, di feature snippet. Kalau sekarang kita aim-nya adalah untuk bagaimana konten yang kita publish bisa jadi bagian dari si generative response-nya si SGE ini. Ya. Untuk bisa seperti itu gitu ya, untuk bisa mengarahkan konten kita ke sana, teman-teman lihat search queries-nya. Informasi apa saja yang ditampilkan. Nanti konten yang teman-teman publish pastikan untuk punya strength di salah satu dari sini. Ya, untuk investasi saham misalnya definisinya kah, goals-nya kah, advantage-nya kah, karakteristiknya kah, dan seterusnya. Kalau misalnya hasil tesnya teman-teman sudah tampil di sini nih, karena kan setiap tanda panah ini kalau teman-teman klik ya ada websitenya nih, kayak ini misalnya tipsnya ya. Si SGE nampilin websitenya apa, kemudian kayak semacam generated content dari si website ini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah tampil di sini, maka next step-nya adalah untuk membuat konten yang bisa menjawab ini nih, follow up question ini arahnya. Ya. Nggak bisa kita hindarin ya teman-teman ya. Karena ya kalau misalnya kita nggak mulai siap-siap dari sekarang ya, ketika si SGE-nya roll out, SERP-nya berubah, users behaviors-nya berubah secara ekstrim ya, kita nggak siap, konten kita nggak bisa untuk merespon itu, teman-teman akan ngelihat banyak perubahan gitu ya di performance-nya teman-teman. Uh, gue sekarang banyak task yang gue lakukan ada di sini nih teman-teman. Bagaimana gue bisa menyiapkan konten-konten yang ada di klien gue supaya konten klien gue ini gak kehilangan value dari search ya ketika si SGE ini roll out untuk public gitu ya. Gitu ya kan teman-teman ya. 7 trends dan prediction gue untuk 2024. Mungkin gue tutup bonus ya. Satu slide lagi, bukan trends dan prediction lah. Ini mah lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya. Cara kita untuk survive di SEO, nggak hanya 2024, tapi sampai masa yang akan datang gitu ya teman-teman ya, adalah untuk punya mindset user first SEO ya follow. Apapun yang teman-teman lakukan di SEO, fokus utamanya adalah untuk usersnya teman-teman. Teman-teman benerin technical SEO, teman-teman publish konten, tujuan utamanya adalah supaya konten itu, aset itu dinikmati oleh audiensnya teman-teman. Ya, harus jadi apa? Mindsetnya kita gitu ya teman-teman, harus ada di mindsetnya kita sebagai seorang SEO ya. Gitu aja teman-teman, ini trend and prediction gue untuk 2024. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah teman-teman.